warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dana Surubo Sakti, NIM 2019 008034 akan mempresentasikan tentang R&D. Pengertian R&D adalah salah satu bagian paling penting dalam pembuatan produk atau jasa baru dari sebuah perusahaan. Mengapa R&D penting? Salah satu alasan mengapa research and development penting untuk dijalankan adalah agar perusahaan bisa selalu lebih unggul dari kompetitor. R&D memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan, menggunakan teknologi terbaru, dan menciptakan produk atau layanan terbaik. Kemudian manfaat research and development. Yang pertama, mendapatkan hak paten. Keuntungan utama menjalankan research and development adalah perusahaan bisa mengajukan hak paten atas produk atau layanan baru yang dikembangkan. Dikarenakan tujuan utama menjalankan R&D adalah agar perusahaan terus inovatif, hak paten ini menjadi penanda akan hal tersebut. Kemudian finansial perusahaan membaik. Alasan lain mengapa R&D penting untuk perusahaan adalah dalam proses ini kamu bisa memperlihatkan secara langsung visi perusahaan kepada calon investor. Sebagai investor, tentu mereka mengharapkan sales growth yang positif di saat ini dan di masa depan. Kemudian mengurangi pengeluaran. Keuntungan research and development yang selanjutnya adalah mengurangi biaya manufaktur. Dalam tahap awal riset, pasti kamu sudah mengumpulkan informasi terkait pasar yang ditargetkan, kompetisi, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, dapat merekrut kandidat berkualitas. Keuntungan research and development yang terakhir adalah perusahaan dapat merekrut kandidat berkualitas. Apa hubungannya riset dan pengembangan dengan perekrutan kandidat berkualitas? Tak hanya kandidat yang berusaha mendapatkan perusahaan unggulan, setiap perusahaan juga ingin mendapatkan kandidat terbaik. Tipe-tipe R&D. Yang pertama, setelah mengetahui apa itu research and development, pentingnya aktivitas ini dan manfaatnya, kamu juga perlu tahu apa saja tipe-tipe R&D. Yang pertama, riset mendasar. Tipe research and development yang pertama adalah riset mendasar. Pada tahap ini, tim yang ditunjuk untuk menjalankan R&D akan mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, riset terapan. Pada riset terapan, perusahaan biasanya menggunakan teknologi baru, memasuki pasar yang baru juga, dan meningkatkan keamanan atau menurunkan pengeluaran. Yang ketiga, desain dan pengembangan. Pada tahap ini, terdapat proses desain produk, membuat prototip, uji coba, dan pengembangan produk atau jasa. Itu dia penjelasan lengkap seputar R&D. Kemudian pengertian TQM atau Total Quality Management. TQM adalah suatu sistem manajemen kualitas yang berfokus pada pelanggan, customer focus, dengan melibatkan semua level karyawan dalam melakukan peningkatan atau perbaikan yang berkesinambungan secara terus-menerus. 8 elemen pokok TQM. Fokus pada pelanggan. Pelanggan adalah pihak yang berpengaruh penting dalam menentukan kualitas produk ataupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan ataupun tingkat kualitas yang diinginkannya. Yang kedua, keterlibatan karyawan secara keseluruhan. Karyawan adalah aset sekaligus sumber daya perusahaan yang paling penting dalam mencapai seluruh tujuan yang telah direncanakan. Yang ketiga, pemusatan perhatian pada proses. Bentuk perhatian pada peningkatan proses adalah fondasi paling dasar dalam sistem manajemen Total Quality Management TQM. Sistem yang keempat, sistem yang terintegrasi. Walaupun ada banyak sekali kemampuan dan ruang lingkup kerja pada suatu perusahaan yang membentuk departementalisasi secara horizontal ataupun vertikal, namun seluruhnya diperlukan suatu sistem yang terintegrasi secara baik agar visi, misi, strategi, kebijakan, dan tujuan perusahaan bisa disalurkan dengan baik dan jelas pada seluruh karyawan. Yang kelima, pendekatan strategi dan sistematik. Pendekatan strategi dan sistematik adalah salah satu bagian yang penting dalam
TGM dalam mencapai seluruh visi, misi, dan tujuan perusahaan. Yang keenam, peningkatan secara kontinu. Peningkatan yang dilakukan secara kontinu akan mampu mendorong perusahaan dalam melakukan analisa dan melahirkan cara yang lebih efektif dalam mencapai tujuan perusahaan dan juga memenuhi harapan seluruh pihak yang berkaitan di dalamnya. Yang ketujuh, keputusan berdasarkan fakta. Untuk mendapatkan seluruh informasi terkait performa perusahaan, maka Anda memerlukan data untuk mengukurnya. Yang ke-9, yang ke-8, komunikasi. Dalam kegiatan sehari-hari, perusahaan pasti akan mengalami adanya perubahan baik itu dalam hal strategi, kebijakan, jadwal, ataupun cara pelaksanaannya. Keuntungan implementasi Total Quality Management atau TQM. Yang pertama, penghematan biaya. Saat menerapkan implementasi ini secara konsisten dari waktu ke waktu, maka TQM bisa mengurangi biaya seluruh perusahaan khususnya pada bidang scrap, rework, layanan lapangan, serta pengurangan biaya garansi. Yang kedua, kepuasan pelanggan. Dengan mengimplementasikan sistem manajemen ini, maka seharusnya hanya akan ada sedikit keluhan pelanggan. Kenapa? Karena perusahaan mempunyai produk ataupun layanan yang lebih baik daripada kompetitor lain. Yang ketiga, mengurangi cacat. Sistem manajemen Total Quality Management atau TQM lebih fokus dalam meningkatkan kualitas dalam suatu proses daripada memeriksa kualitas menjadi sebuah proses. Hal ini akan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki kesalahan. Yang keempat, peningkatan moral karyawan. Keberhasilan dari diimplementasikannya sistem manajemen TQM akan terus dirasakan dan terbukti mampu mengarah pada peningkatan yang nyata atas moral karyawan. Hal ini juga akan mengurangi pergantian karyawan dan mengurangi biaya untuk merekrut serta melatih karyawan baru.